Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai proses pembahasan hasil analisis penelitian, yaitu mengenai kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian. Nama anggota dari kelompok kami yaitu Aidriska Aulia, Farhan Syariza, Firdayatul Laili, Trisita Amalia, dan Siti Umul Farofa. Untuk yang pertama, kami akan membahas tentang pembahasan hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian adalah sebab-sebab yang paling orisinil dalam laporan penelitian, termasuk skripsi, tesis, maupun disertasi. Pada sebab ini, peneliti wajib mengulas hasil penelitian yang diperolehnya secara panjang lebar dengan menggunakan pandangan orisinilnya dalam kerangka teori dan kajian empirik terdahulu. Dan yang kedua adalah hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan ini dalam bab ini dilaporkan hasil-hasil penelitian, penyajian yang mengikuti butir-butir tujuan, pernyataan, atau hipotesis penelitian. Penyajian hasil penelitian diikuti oleh pembahasan. Pembahasan ini diperlukan sikap ilmiah peneliti, yakni sikap yang bersedia dan terbuka untuk dikritik dan bersedia untuk mengemukakan sebab-sebab keanehan hasil penelitiannya. Sebaliknya, juga peneliti bersikap tidak segan-segan mengemukakan hasil-hasil penelitiannya. Dan selanjutnya adalah dalam bab ini dapat pula disajikan rangkuman secara ringkas dan terpadu. Dikatakan ringkas dan terpadu karena penulisan rangkuman ini tidak harus secara berurutan dari awal hingga akhir, akan tetapi semua komponennya telah dipadukan menjadi satu kesatuan yang utuh dan dituangkan ke dalam satu uraian yang padat. Dan pembahasan adalah pemberian makna dan alasan mengapa data yang diperoleh sedemikian rupa dan harus dikemukakan uraiannya dengan bahasa yang baik dari peneliti yang bersangkutan, yang dapat diperkuat, berlawanan, atau sesuai dengan hasil penelitian orang lain. Selanjutnya yaitu 3 aspek yang digunakan dalam menyusun dan mengembangkan pembahasan. Aspek pertama yang digunakan adalah aspek kajian teoritis. Aspek kajian teoritis adalah pada penelitian seperti ini, hipotesis penelitian perlu diformulasi dan diuji. Ada 2 kemungkinan hasil pengujian hipotesis yang bisa diperoleh peneliti, yaitu yang pertama dari hipotesis penelitian atau teori yang diverifikasi terbukti, dan yang kedua hipotesis penelitian tidak terbukti. Apapun hasil yang diperoleh, peneliti harus memberikan diskusi pembahasan terhadap hasil tersebut dalam konteks teori yang mendasari penelitiannya. Jika kemungkinan pertama hasil penelitian diperoleh, konteks diskusi dapat dilakukan secara lebih mudah. Peneliti dapat merujuk kembali teori-teori yang telah disajikan pada kajian teori yang telah dituangkan pada bab tentang kajian pustaka. Jika kemungkinan kedua dari hasil penelitian diperoleh, diskusi atau pembahasan menjadi lebih kompleks. Peneliti tidak bisa mendasarkan diskusi tersebut pada teori yang mendukung. Ia harus mendiskusikan atau berargumentasi tentang mengapa hasil penelitiannya tidak dapat membuktikan teori tersebut. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek kajian empiris. Pembahasan hasil penelitian perlu juga dilakukan dengan cara merujuk pada kajian empiris yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Jika hasil penelitian konsisten dengan teori yang ada atau hipotesis penelitian telah terbukti, maka pembahasan dapat diarahkan untuk memberikan rujukan penelitian terdahulu yang sesuai dengan hasil penelitian. Dalam konteks di mana hasil penelitian tidak konsisten dengan teori atau hipotesisnya tidak terbukti, maka diskusi pada bagian ini dapat diarahkan untuk menemukan kajian empirik yang bisa menjadi argumentasi yang mendukung hasil penelitian tersebut. Yang selanjutnya yaitu aspek implikasi hasil. Hasil penelitian, baik yang mampu membuktikan hipotesis maupun yang tidak, pada dasarnya mempunyai implikasi, yaitu dampak atau konsekuensi bagi objek penelitian.
Peneliti harus menginterpretasikan hasil penelitian dalam konteks implikasi atau konsekuensi praktikal dari hasil penelitian bagi objek penelitian. Peneliti dapat menggali apa saja yang bisa dipelajari atau dilakukan oleh stakeholders penelitian dalam kaitannya dengan hasil penelitian. Stakeholders penelitian adalah pihak-pihak yang mungkin mendapatkan manfaat dari penelitian. Fokus utama peneliti sebaiknya diarahkan pada pemaknaan atau interpretasi hasil penelitian yang bersifat praktis yang bisa dipelajari atau dilakukan oleh stakeholders. Poin yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan hasil. Kesimpulan adalah pernyataan singkat dan akurat yang didasarkan dari hasil pembahasan jawaban terhadap permasalahan penelitian dan sedapat mungkin harus berkorespondensi dengan tujuan penelitian. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis. Pada umumnya, kesimpulan terdiri atas kesimpulan utama dan kesimpulan tambahan. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan atau saran. Saran merupakan pengalaman dan pertimbangan penulis yang diperuntukkan bagi peneliti dalam bidang sejenis yang ingin melakukan penelitian lanjutan, kebijakan praktis, dan perbaikan metode. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saya, Farhan Syahriza, NIM 184, akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kesimpulan dan saran. Dan ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya, dan kesimpulan merupakan bagian yang menjawab tujuan atau harapan yang ingin dicapai dalam tujuan penelitian. Nah, selain itu, dalam kesimpulan juga nantinya dijelaskan apakah hipotesis yang telah dibuat sebelumnya akan diterima atau ditolak. Lalu, yang kedua adalah kesimpulan dibuat dari hasil penelitian yang telah diproses sebelumnya. Jadi, kita tidak boleh memasukkan kesimpulan yang tidak berdasarkan fakta yang terjadi dalam hasil penelitian, dan kita tidak boleh menambahkan atau mengurangi hal-hal yang berada dalam kesimpulan yang tidak sesuai kebenarannya dengan hasil penelitian. Lalu, hal yang perlu diperhatikan ketiga adalah saran yang dibuat dalam penelitian tidak boleh melenceng dari ruang lingkup penelitian. Dan yang terakhir adalah saran yang dibuat merupakan manifestasi dari peneliti untuk dilaksanakan yang belum pernah ditempuh atau dikerjakan sebelumnya. Jadi, saran merupakan masukan dari peneliti agar masalah atau keterbatasan yang dialami oleh objek penelitian dapat terselesaikan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun kesimpulan dan saran. Terdapat 3 langkah yang perlu dilakukan dalam membuat atau menyusun kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah penulis harus menguraikan secara garis besar permasalahan yang terdapat dalam suatu penelitian, lalu membuat ringkasan yang menampung seluruh hal yang perlu diuraikan atau telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Lalu, langkah berikutnya adalah penulis harus menghubungkan setiap kelompok data yang telah diperoleh sebelumnya dengan permasalahan yang ada dalam penelitian untuk mencapai suatu kesimpulan hingga mencapai suatu kesimpulan tertentu. Lalu, langkah terakhir yang dilakukan dalam menyusun kesimpulan adalah peneliti atau penulis harus menjelaskan arti dan akibat yang timbul dari kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat sebelumnya, baik secara teoritis maupun secara praktis. Lalu, materi terakhir yang akan saya bahas adalah tentang keterbatasan penelitian. Nah, keterbatasan penelitian bukanlah untuk memaparkan keterbatasan waktu dan logistik yang dialami peneliti saat melakukan penelitian. Kesulitan-kesulitan yang dialami peneliti dalam melakukan penelitian harus telah diperhitungkan jauh sebelum
peneliti merencanakan diadakannya suatu penelitian. Nah, jadi dalam keterbatasan penelitian hanya memaparkan sesuatu hal atau variabel yang masih dalam lingkup penelitian, namun karena adanya keterbatasan metodologis dan prosedural tertentu sehingga tidak mampu untuk dicangkup dalam suatu penelitian dan berada di luar pengendalian si peneliti atau penulis. Selanjutnya saya Tris Amalia akan memaparkan mengenai jurnal yang kelompok kami ambil sebagai contoh, yaitu berjudul Pengaruh Pengendalian Internal, Kepatuhan dan Kompensasi Manajemen Terhadap Perilaku Etis Karyawan, Studi Kasus PT Adi Satria Abadi, Yogyakarta, yang ditulis oleh Hesti Arliha Arifiani dan Sukirno, yang dapat ditemukan dalam jurnal nominal 51/2012. Yang dapat kami bahas dalam presentasi kali ini yaitu mengenai analisis dalam jurnal tersebut. Yang pertama akan menganalisis mengenai pembahasan. Dalam penelitian atau dalam jurnal yang kami ambil ini, peneliti telah menyajikan atau memaparkan hasil penelitian mengikuti butir-butir tujuan, pertanyaan, dan hipotesis yang telah ditemukan dalam bab pertama. Kemudian pembahasan dalam penelitian ini ditulis secara ringkas dan terpadu, serta peneliti telah menyertakan aspek teoritis yang mana merujuk pada teoritis yang dikemukakan oleh Wright tahun 2003 yang terdapat dalam kajian pustaka. Kemudian juga menyertakan aspek empiris, di mana peneliti juga menyertakan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wiloko dan juga yang dilakukan oleh Muhammad Irfandi Hari Fauzi. Namun dalam pembahasan ini peneliti tidak menyertakan aspek implikasi hasil dalam pembahasan, namun aspek implikasi hasil tersebut diletakkan pada bab tersebut. Kemudian analisis kesimpulan. Nah, kesimpulan dalam penelitian ini telah disajikan dengan baik, di mana peneliti telah memaparkan jawaban atas hipotesis yang diajukan pada penelitian berdasarkan hasil pengujian yang logis sesuai dengan tujuan penelitian. Yang mana hasil ujian menyatakan bahwa pengendalian internal, kepatuhan, dan kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap perilaku etis karyawan PT Adi Satria Abadi, Yogyakarta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Siti Inul Farokah. Baik, di sini saya akan lanjutkan mengenai analisis saran dalam jurnal. Nah, di sini menurut kelompok kami